gangguan-gangguan yang sifatnya kalau ini kan disaster Pak ya, ini kan gangguan. Dia belum nyampe ke disaster. Insiden. Yang benar problem manajemen Pak. Pak, bisa dijelaskan lagi problem manajemen Problem manajemen dengan tadi dua kata ya? Iya, ini kan disruption ya. Disruption kan cuma gangguan. Kalau continuity baru berjalan ketika itu ada disaster. Tidak gangguan sesaat aja, disaster. Jadi skenario-nya adalah skenario yang besar. Contoh kebakaran. Itu sebenarnya bukan gangguan kecil lagi gitu kan. Yang benar-benar secara infrastruktur itu gagal, kebakaran, hilang, rusak dan sebagainya. Apa yang membedakan insiden dan problem? Anda punya pendapat dulu? Insiden problem. Kalau insiden itu gangguan, maka penanganannya harus saat itu juga. Jadi yang ditangani adalah gangguan itu insiden manajemen. Kalau problem yang dilakukan adalah mencari root cause dari insiden yang terjadi. Root cause-nya apa? Yang ditangani root cause-nya itu. Misal, katakanlah di jaringan down karena perangkat switch-nya terbakar, konslet, sehingga koneksi jaringannya terputus, perangkat switch konslet. Kalau tadi bicara insiden, itu adalah memperbaiki kejadian itu. Kira-kira perbaikannya apa? Switch-nya diganti, yang penting jalan dulu. Tetapi kalau problem kita analisa dulu, kenapa bisa terjadi konslet? Oh ternyata pemasangan listriknya tidak baik, sirkulasi listriknya tidak bagus, sehingga kalau kita bicara problem, switchnya harus diganti Pak. Kemudian instalasi listriknya yang diperbaiki. Berarti dari satu kejadian ada dua ini. Ya makanya. Kapan itu dikatakan problem? Ketika kalau saya definisi saya dan berdasarkan dari referensi yang lain, pertama insiden itu pertama kali terjadi Pak. Itu dua insiden dia tangani langsung alihkan ke problem untuk dicari root cause. Karena insiden itu tidak mencari root cause. Insiden itu seperti mencari temporary fix supaya sistem itu jalan dulu. Problem mencari root cause supaya tidak terjadi insiden yang lagi. Jadi kriteria pertama adalah insiden itu terjadi pertama kali. Kriteria kedua adalah insiden itu berulang kali untuk kejadian yang sama. Nah, berulangnya berapa lama kita kembalikan ke policy. Ada yang 3 kali berulang langsung ke problem. Ada yang 2 kali berulang, ya udah kita tangani. Karena berulang kali Pak, berarti root cause yang pertama itu salah, tidak tepat. Cari lagi root cause. Karena kalau root cause sudah ditangani, harusnya insiden yang tidak terjadi kan. Nah, kalau itu terjadi hal yang sama, berarti root cause-nya yang kita harus cari lagi. Maka ketika 2 kali terjadi insiden yang sama dengan area yang sama, maka masuk ke problem.
Nanti tim problem management mencari root cause-nya apa, investigasi deh. Kalau insiden manajemen yang penting jalan dulu. Makanya kalau ini yang penting switch-nya ganti gitu kan. Tapi kan apakah setiap kebakar ganti nanti berapa uang yang harus dikeluarkan? Nah, makanya problem dicari. Kenapa bisa konslet? Instalasinya yang salah kan? Atau spek dari switch-nya yang kurang kan? Gitu kan? Itu yang harus dicari tahu. Itu yang membedakan antara insiden dan problem. Oke, dua, yang B, to build test acceptance of the new or change service following making operational the new or change services. Nomor berapa? 15. Design transition of new change services ya. Ini keyboardnya udah clear ya. Kemudian yang C, to produce timely and accurate service report to support effective communication and decision making. Tiga, ya. Keywordnya jelas, report. Jadi masih produce timely and accurate service report. Nomor 4, yang D, to ensure that all changes are assessed, approved, implemented, reviewed, and in a controlled manner. Nomor apa itu? Change management. Change management. Yang A, to ensure that agreed service level will be met in foreseeable circumstances. Satu. Saya masuk level. Nomor berapa? Satu. To ensure that agreed service level will be met in foreseeable circumstances. Yang mana nomor 5 Pak? Nomor 5. Memastikan bahwa tingkat layanan yang disepakati sesuai dalam keadaan apapun kan, circumstance keadaan. Ini tugasnya satu sekolahnya availability. Dalam keadaan apapun layanan akan jalan. Mau normal seperti sekarang, mau darurat nanti kalau terjadi pasti jalan. Yang F 4, to manage information security at agreed level, security risk. 4, ya. Yang G 14. Ya, yang H, to ensure supplier service are integrated plus supply management kan. Yang I, to restore early server and fulfill service request within agreed service level. Satu. Oke Pak. To restore agreed server and fulfill service request. Ini ada keywordnya nih. Service within agreed service level. 6. Insiden. Restore fulfill service request. Insiden and service request management. To budget and account service provision. 7. Benar ya. To identify and manage customer needs and expectation. 8. Kalau bayaran ya. To deploy release into the live environment in a controlled manner. 12. Release. 11. Kalau ada hubungannya live environment to release. Kalau 2005 dispute antara change management dan release management.
Contoh disebutnya seperti ini. Ketika pengembangan dilakukan, ketika pengembangan sudah mencapai UAT, yang selanjutnya adalah tahap instalasi ke production. Itu harusnya tugasnya change management atau release management, Bapak Ibu. Ini pengembangan mulai dari RFC sampai UAT. Kemudian nextnya itu adalah go live atau install to live information, live environment. Nah, pada saat instalasi tugasnya si change management atau tugasnya release management. Kenapa, Pak? Ini kan udah pengembangan nih, udah UAT nih, selesai nih UAT ini. Nah, mau cemplungin ke data center. Proses yang akan mau menginstalasi ke data center tugasnya bagian change atau release. Kenapa change, Pak? Kan proses. Release. Kenapa release, Pak? Karena sudah dicoba dan oke harus dipindahkan ke produk. Ya. Batasan change management adalah sampai UAT. Change. Ketika dirilis itu udah fungsinya udah berpindah ke release manajemen. Tentu saja orang change harus ikut, Pak. Karena dia yang tahu pengembangannya kan. Tapi yang akan mengkoordinasikan itu orang release manajemen. Dulu kalau apalagi kalau sekarang jelas release and deployment management versi 2005 nggak ada sudah deploy. Jadi kalau saya lihat itu saling lempar batu sebelah tangan. Tugasnya data center, tugasnya pengembang gitu, bolak-balik gitu. Nah, sekarang jelas UAT itu change management. Ketika mau di ini itu tugasnya release manajemen, change management. Nah, proses ininya nanti ada beberapa dokumen-dokumen. Nanti besok kita jelaskan apa saja yang dibutuhkan pada saat tahap release. Oke. M, to establish and maintain integrity of the file service component. Berapa? Satu berapa? Saya buka. 9 itu configuration management, integrity of the file service component. Jadi apa yang disebut configuration itu adalah berisi komponen-komponen layanan. Contoh, email. Kira-kira configuration itemnya atau komponen layanannya apa saja? Saya kasih contoh. Pertama adalah servernya, karena email itu terletak di server. Terus aplikasi enhance ini ya, exchange servernya. Terus lisensinya itu salah satu bentuk komponen dari layanan. Itu harus didefinisikan masing-masing layanan, terus komponen itemnya, configuration itemnya apa saja. Itu harus didefinisikan. Oke, nanti di implementation planning saya akan jelaskan ya, korelasinya seperti apa. Oke, yang N, to ensure that the service level targets for each customer are met. Nomor 1. Yang O, to ensure that the provider has service capacity management. Sudah jelas ya. Lagi. Ada yang bingung definisi? Bapak Ibu?
metodologi. ISO 20000 ini memberikan suatu standar yang umum dan compliance-nya dapat dijangkau atau dicapai dalam beberapa cara ya. Kembali lagi bahwa di ISO 20000 hanya menyediakan proses mengenai guidance bagaimana tata cara pelaksanaan itu di organisasi masing-masing karena mungkin organisasi berbeda ya. Ada beberapa standar pendukung yang 20000 yaitu ATAL versi 3 sekarang dan COVID versi 5. Ini adalah dokumen-dokumen pendukung. ATAL itu Information Technology Infrastructure Library, yaitu sebenarnya best practice dari IT Service Management. Kalau Bapak Ibu ingin membaca ya silakan. Cuman bagi saya dengan membaca standar ISO 20000 sudah cukup. Tapi ini kalau mau detailnya seperti apa itu ada di sini, Pak. Ini ATAL. Komponen hampir sama dengan 20000. Cuman yaitu satu proses satu buku. Satu proses satu buku, jadi lebih detail. Kalau nggak terlalu menggeluti bahkan 20000 aja boleh baca. 20000 susah. Ini sertifikasinya ke individu, Pak. Jadi ada gelarnya ATAL versi berapa gitu. Ada ujiannya. Selanjutnya adalah COVID, Control Objective for Information and Related Technology. COVID is a governance framework. Ini juga ada salah satu bagian terkait dengan IT Service Management. Cuman kalau kita bicara THR memang yang paling dominan di 20000 ya, yang banyak diketahui banyak orang, gitu kan. Karena standarnya cukup jelas, cukup simpel dan cukup mudah untuk diterapkan. Ini juga ada sertifikasinya namanya buat individu, bilangnya bisa. Sebenarnya ISO juga ada buat individu. Tujuannya apa? Kenapa? Tujuannya ada benefit yang Kalau ikut yang sertifikasi individu lah ya. Pertama tujuannya ya pertama dapat gelar lah. Kalau ini kan desain, karyanya diakui terus member forum internasional. Dapat update knowledge itu gratis, Pak. Kalau kita harus bayar. Yang sudah member gratis bisa download seperti itu. Bahkan ada reference yang hanya khusus member, kalau member nggak bisa bayar pun nggak boleh. Kecuali ngomong. Coba kalau individu itu harus ada hukumnya, Pak. Jadi kalau COVID ini kan kalau misalnya kita ada ujian ya, lulus pun belum bisa dapat gelar. Ada syaratnya. Pertama memang bergerak di bidang IT, COVID, ya, selama berapa tahun, 3 tahun masing-masing. Baru kita lapor, baru bisa dapat gelar. Terus setelah gelar kita harus maintain, Pak, karena tiap tahun kalau kita nggak maintain dicabut. Sudah ada sisa belum di sini? Belum. Kalau setahun nggak tercapai, dicabut, Pak. Kayak saya sudah lihat auditor cost 27 harus di maintain, Pak. Cuma karena nggak maintain, sertifikat udah expired, Pak. Jadi kalau mau diperbarui ujian lagi 5 hari. Oke, saya nggak detail karena itu salah satu referensi. Kalau ini adalah plan user action. Jadi ini adopsi untuk penanganan sistem manajemen. Saya rasa hampir sama di ISO 27000 dan juga ISO 9000 menerapkan PDCA. Jadi plan to check act. Kalau dalam bukan ini ya,
Nah, ini ada kaitannya. Ada ISO 9000 terkait dengan sistem manajemennya. ISO 27001 terkait dengan information security. Kemudian IS 2599 atau ISO 22301 untuk standar terkait dengan business continuity. Kemudian ISO 27031 untuk asset readiness for business continuity, yang sama ya. Sekarang sudah digabung menjadi 22301. Kemudian 14.000 environmental sama OSAS. Itu berkaitan dengan hal-hal yang lain. Jadi jika perusahaan sudah menerapkan ini, sebenarnya untuk implementasi 20.000 itu paling tidak 30% sudah familiar proses-prosesnya, tinggal dilengkapi aja. Dari berbagai isu itu apa ada yang paling tinggi duduk isunya? Nah, Anda kalau kita menguasai satu isu tertentu, otomatis untuk isu-isu yang lain itu apa namanya ya tinggal diatur begitu saja tanpa ada tambahan dokumen lagi. Nggak ada yang dominan, Pak. Sudah. Semua sama, karena memang fokusnya juga berbeda. Kalau 9.000 ini kan fokusnya ke mutu produk kan sebenarnya. Dimana dari mutu produk itu akan dilihat proses kerja kita. Nah, tadi kan pertanyaan kan bedanya apa 920.000? Kalau 9 sama tujuannya sama, Pak, untuk menghasilkan mutu atau layanan yang excellent. Itu sama. Cuma kalau 9.000 dilihat dari proses kerja kita. Kalau 20.000 dilihat dari komponen proses layanan itu yang mendukung layanan itu, proses-proses yang mendukung layanan itu. Jadi pekerjaan kita sehari tidak diamati, yang penting prosesnya tentang suppliernya jalannya, konfigurasi jalannya, adjustment jalannya, gitu. Kalau 29.000 kaitannya adalah proses kerja. Adanya job desk-nya si admin jaringan, adanya job desk-nya data center, dan job desk keamanan data. Itu 9.000, Pak, job desk terhadap proses kerja. Tetapi kalau 20.000 tidak bicara job desk, bicara role untuk masing-masing proses. Role centernya itu di siapa? Ketika bicara pengembang, oke, pengembang pada saat test manajemen tugasnya apa? Seperti itu. Kalau 27 bicara tentang security datanya. Security data, tidak bicara lain. Jadi kalau data center database ya, kalau di audit security 27.000 yang jadi adalah data itu siapa yang akses, di backup nggak, atau dan lain sebagainya. Tetapi kalau 20.000 terkait dengan database, bagaimana layanan itu bisa mendukung sampai customer. Itu yang membedakan. Kalau business continuity ini terkait dengan komprehensif proses kita dalam menerapkan suatu mekanisme atau metodologi BCM. Itu detail, Pak, harus ada business impact analysis, harus identifikasi maksimum tolerance MTBD ya, period downtime, harus kita definisi recovery time objektif, harus kita definisi dari recovery point objektif, kita definisikan dari asset requirement atau resource requirement, baru metodologi proses disaster dan pemulihannya. Itu di sini lengkap. Tapi ke 20.000 yang penting Bapak punya service continuity plan dan bagaimana membuat metodologi kita mengalihkan layanan. Sudah cukup, Pak. Jadi RTO ini tidak perlu begitu detail, RTO bisa RTO asumsi. Jadi kembali lagi tidak ada dominan di antara isu itu, sama aja, cuman kalau perusahaan sudah 20.000 mau 27 sebenarnya beberapa aspek sudah dilakukan. Tapi kalau 27 ke arah 50 sebagian tinggal melengkapi sedikit gitu. Ada plus minusnya. Jadi semua sama. Nah, ini benefit pada saat kita mengadopsi manajemen prinsipal. Prinsipal ada 8, yaitu
leadership. Benefitnya apa? People will understand and be motivated towards the organization's goals and objective. Ya, memaham terhadap objektif atau sasaran perusahaan. Kemudian aktivitas dievaluasi, kemudian meminimalisis miskomunikasi antara beberapa level organisasi. Ini benefitnya. Kalau benefit kedua adalah pendekatan proses. Karena ISO ini memang pendekatan proses, Pak, bukan pendekatan hasil akhir. Makanya audit ISO itu audit proses. Kalau IT audit itu audit hasil. Jadi ISO itu misalnya, kalau ini salah hitungannya, bukan salahnya yang jadi temuan, Pak, prosesnya yang dilihat. Kalau IT audit langsung ini salah gitu temuan. Nah, contoh kayak saya pernah berdebat dengan anti auditor. Ketika satu sektor tidak punya antivirus, langsung ditemukan. Saya bilang belum tentu jadi temuan. Kalau dia punya kompensasi kontrol yang lain, misalnya di jaringan ada antivirusnya, firewallnya. Kalau itu sebenarnya sudah cukup gitu. Tergantung terus resikonya seperti apa tanggapan dari manajemen. Kalau itu sudah rendah, sudah ada kapasitas, saya rasa sih nggak ada isu. Nah, itu yang membedakan. Apa benefit dari proses approach? Lower cost, shorter cycle times, through effective use of resources. Karena proses kita benar-benar kita desainkan sebaik mungkin sehingga cost dan cycle time kita bisa lihat, bisa kita rendah, supaya efisien. Improve consistent and predictable result. Improve consistent karena memang bagian dari ISO harus ada improvement dan melihat konsistensi dari hasil yang dihasilkan. Kemudian fokus and prioritas improvement opportunities. Ini salah satu bagian juga di kelas ISO, improvement yang harus kita tingkatkan. Kemudian sistem approach to management. Nah, ini salah satu prinsipnya adalah pendekatan sistem terkait dengan manajemen. Ya, jadi benefitnya kita bisa mengintegrasikan seluruh proses. Di 20.000 ada 13, itu kita bisa integrasikan, tidak berdiri sendiri. Harus kita atur bagaimana korelasi antara satu proses dengan proses yang lain. Kemudian ability to focus effort on the key process. Artinya di prosesnya apa saja yang kita tingkatkan. Kemudian providing confidence to the parties as the consistency, effectiveness and efficiency to of the organization. Ini memberikan kepercayaan terhadap pihak lain terkait efektivitas dan efisiensi. Kemudian prinsip berikutnya adalah continuous improvement. Jadi benefitnya adalah organisasi dapat melihat performance dengan peningkatan kapabilitas, kemudian menyesuaikan aktivitas improvement pada seluruh level organisasi, kemudian fleksibilitas untuk melakukan secepat mungkin ya opportunity, kesempatan untuk perbaikan. Dan berikutnya faktor approach to decision making, yakni informed decision, bahwa semua decision terinformasikan karena memang segala sesuatu halnya itu harus terdokumentasi. Kemudian increase ability to review, challenge, and test opinion and decision juga salah satu benefit dari faktor approach to decision making. Kemudian mutual beneficial supplier relationship, ini juga salah satu proses manajemen prinsipal. Benefitnya adalah increase ability to create value for both parties, antara supplier dengan kita. Jadi kita pastikan supplier itu bisa mendukung layanan organisasi. Kemudian yang paling penting adalah optimization of cost and resources. Kalau kita bisa dialihkan supplier, itu bisa mengoptimalkan cost dan resource. Ya, itu adalah benefit dari pelaksanaan manajemen prinsipal. Nah, apa yang menjadi
next step berikutnya, yaitu adalah towards certification. Dua fungsi yang paling penting dalam hal towards certification adalah top management dan representatif. Tadi representatif harus di-define dulu siapa orangnya, supaya bisa mengkoordinasikan mulai dari tahap awal hingga ke arah persiapan implementasi dan implementasinya. Apa tugasnya top management? Pertama, identify organizational goals. Kenapa katakan pernah ya? Kenapa harus implementasi ISO 20000? Goalsnya apa? Kira-kira apa Pak? Kenapa harus implementasi 20000? Goalsnya apa? Disuruh bos saya. Oke, yang jelas mencapai service excellent ya Pak. Kan tujuannya kan service excellent. Ya, itu utamanya gitu. Nah, akhirnya nanti goals contoh service excellent. Nah, si proses ini bagaimana menerapkan kira-kira service excellent itu? Apa yang dilakukan untuk mencapai service excellent itu ada beberapa parameter sasaran. Isinya sasaran apa yang harus dilakukan, misinya apa yang harus dilakukan supaya service excellent itu tercapai. Kemudian poin representatif tim harus dibentuk dulu sebelum kita melakukan perencanaan. Itu dulu tim proyeknya. Jadi MA dibentuk dan tim masing-masing proses dibentuk dulu supaya pada saat develop di awal setiap proses itu bisa mengetahui kondisi aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Jadi dia mengetahui apa yang kerjaan dia dan bagaimana korelasi ke proses sesuai dengan persyaratan di ISO 20000. Nah, ini harus di appoint dulu. Kemudian communicate intent, niatnya harus dikomunikasikan. Misalnya beberapa meeting review, meeting progress dan sebagainya itu harus dikomunikasikan. Itu tugasnya si top management di saat awal. Untuk MR yang sudah terpilih, tugasnya adalah training. Jadi duduk MR, tapi dia nggak training gitu kan. Nah, gimana dia paham gitu kan. Training. Kemudian melakukan gap analysis. Apakah semua yang ada di perusahaan itu sudah kita penuhi? Gap analysis. Kita cek dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa identifikasi mana saja yang kita perlu perbaiki. Kemudian baru kita cari implementation plan, program kerja. Kalau 27 kemarin berapa lama Pak desain sampai sertifikasi? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Tapi pakai konsultan. Nggak apa-apa pakai konsultan, nggak ada gelar. Harusnya 20.000 jangan 1 tahun. Harusnya 6 bulan cukup. 6 bulan cukup. Ukuran yang 27 jadi 3 bulan. Wah. Oke, 6 bulan udah dikurangi lah sebenarnya. Yang berat memang di kita pada saat kita develop dokumen Pak sebenarnya. Beberapa plan yang harus kita siapkan. Nah, kalau ingin lancar dalam implementasi, plan itu kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jangan kita membuat plan yang idealnya harus begini, malah pas implementasi nggak jalan. Nanti di tahun kedua baru kita improve. Apa yang kurang? Improve lagi. Itu biasa selalu ini karena organisasi pinginnya apa yang di standar, oh semuanya dibuat plan. Tapi ya kalau memang nggak paham terhadap standar dan terlalu idealisme jadi malah susah.
Jadi dibuat implementation plan. Nah, dari 13 proses, coba bisa bikin roadmap. Kita kembali ke katakanlah ini, apakah kalau kita jangka waktu setahun nih, apakah kita semua akan growth semua? Ya kalau Bapak Ibu pakai konsultan mungkin bisa. Seandainya kita ingin mencoba sendiri, kita bisa membuat roadmap. Pertama apa yang harus bisa kita lakukan? Pertama adalah di SLM di bulan pertama. Apa yang kita siapkan? Service katalog dan SLA. Kita buatkan dulu service katalog, SLA tiap layanan 1 bulan selesai. Karena yang dibutuhkan di SLM adalah service katalog dan SLA. Setelah selesai apa? Bisa capacity dan service opportunity. Kita siapkan dulu di bulan kedua. Kita siapkan dulu rencana-rencananya dan sebagainya. Jadi saya rasa sebelum cukup kan bikin availability plan, opportunity plan, opportunity testing plan, availability testing plan. Itu dokumen yang dibutuhkan. Jadi bisa dibuat. Berikutnya apa? Capacity management. Bulan ketiga kita cek. Itu bisa seperti itu. Artinya di triwulan pertama ini bisa kita lakukan Pak. Di triwulan pertama yang atas. Baru setelah itu kita coba DRM, relationship process, di triwulan kedua. Lakukan. Baru triwulan ketiga 2 ini karena sudah go live ya. 2 ini kita terapkan. Jadi itu lebih memudahkan. Kalau Bapak Ibu ingin mencoba untuk menerapkan secara sendiri ya, dari konsultan. Yang berat ini kan semuanya itu books satu paket pekerjaan dari bulan pertama sampai bulan keempat selesai gitu. Ini susah. Nah, kalau mau sih dipecah gitu. Pertama SLM dulu, siapin dulu SLA-nya. Terus siap, oke kita diskusi dengan kapasiti, siapin kapasiti sesuai dengan SLA. SLA 90% kapasitinya cukup nggak? Oh nggak cukup, oke bikin kapasiti plan. Nanti 3 tahun ke depan. Baru bisa plan, dan plan kan butuh budget. Oke, budgeting, bikin budgetnya. Rangkaian struktur budget, struktur cost dan sebagainya itu dibuat sehingga ketika itu udah operasional itu tinggal plot di suatu mekanisme. Jadi seperti itu. Jadi memudahkan Pak. Itu di implementation plan ya. Jadi ya berarti kalau kita itu Pak, kalau misalnya berangkat bersama-sama gitu kan, di dalam proses di bulan pertama start, selesai sama-sama selesai di proses keempat. Kalau pakai konsultan mungkin bisa. Kalau sendiri ya saran saya kita coba one by one. Atau mulai dari sekarang besok setelah training ini kita coba bikin SLA Pak. SLA email Semua layanan juga. Iya. Harus ada SLA-nya. Iya. Soalnya kan saya ada tujuan. Nah, makanya klien Bapak ada berapa? Harus dia berisikan dulu. Jangan-jangan lebih itu 7. Kayak layanan kayak jaringan layanan Pak, one plan. Kayak layanan. Penentuan SLA itu apa? Ya murni dari perkiraan kita. Artinya harus di kita coba untuk SLA-nya kita buat 70. Oke. Dasar SLA ya Pak. SLA itu pertama dari capacity. Capacity berapa canggungnya?
harus berperhitungan Pak. Kalau kapasitinya misalnya hades respondennya katakanlah 3 kali nada tunggu diangkat, ternyata PBS-nya nggak mendukung gitu, ya nggak bisa Pak. Harus lihat kapasitinya, kondisi yang sekarang seperti apa. Kemudian yang kedua harus dilihat kalau memang ada vendor dari suppliernya. Berapa? Itu bisa melibatkan pihak ketiga ya? Iya, kalau menurut pihak ketiga. Nah, jadi ini ada pendekatan Pak. Pendekatan pertama adalah dari input ke sini. Pendekatan kedua adalah dari BRM Pak. Customer mintanya berapa? Kalau misalnya, oh ini ternyata kita hitung cuma 85%. Ternyata dari BRM customer di data dia meminta sekitar 92%. Nah, kita harus cari jalan tengahnya nih, cari solusinya. Apakah ininya yang ditingkatkan? Apakah customer mengikuti ini? Manajemen ternyata memutuskan ikutin customer dong 92%. Ini di-upgrade Pak, supaya di-upgrade supaya customer. Tapi kalau manajemen udah ikutin ini, coba komunikasi setuju nggak? Kalau customer setuju ya udah, berarti ini tinggal dikomunikasikan lagi ke customer bahwa kondisi kita 85%. Tapi capacity plan harus ada improvement nanti supaya tujuannya adalah ke 9,3 95%. Nah, mencapai ini capacity manajemen. Yang punya planning, forecast. Apa nih? Jadi bisa hanya 90%. Itu Pak pikir. Jadi tidak asal nembak-nembak ini Pak. Wah, ini malah 99%. Idealis sekali gitu. Tapi tiap hari mati. Ya karena diketahuan. Wah, gimana nih? Oke. Setelah plannya selesai, kemudian topiknya support and monitor project, di mana MR implement, operate, dan monitor misu terhadap kegiatan perencanaan implementasinya, baru terakhir direview oleh top manajemen. Jadi tugasnya ini MR untuk menginisiasi dan merencanakan program, plan untuk melakukan untuk pendefinisian atau penetapan suatu proses di dalam masing-masing kegiatan manajemen layanan. Oke, certification process. Contract customer service helpline. Wah, ini kayak di luar negeri ya. Kalau BSI lah. Kemudian obtain quotation, assignment application, plan manager, order. Nah, dari mana tugas mulai interaksi antara badan sertifikasi dengan customer adalah dimulai dari initial assessment. Yang nomor 4, Pak, system review to ensure standard requirement address and registration assessment plan. Mulai ada diskusi, skopnya apa, berapa jumlah orangnya, layanannya apa, dan sebagainya, rencananya apa, baru dilakukan initial assessment. Programnya sertifikat 3 tahun seperti biasa, di mana tiap
tahun ada surveillance. Berarti sama dengan setahun sekali, Pak. Kenapa? Sama dengan setahun sekali, Pak. Setahun sekali, Pak. Saran saya ya. Daripada setahun 2 kali repot. Setahun sekali. Justru kalau sudah 27 bisa diintegrasikan, Pak. Justru kalau udah 9.000 bisa lagi diintegrasikan. Sekarang 9.027 satu timing audit atau berbeda? Beda. Beda. Mau dijadikan satu nggak bisa, soalnya tenggang waktunya terlalu jauh. Kan kalau 9.000 itu kan November, kalau 27 itu Mei. Oh. Kita kan rencananya tahun depannya nggak pengennya kan yang 27 itu yang ngikutin 9.000 karena memang 9.000 kan universitas. Karena udah bicara sama BSI katanya nggak bisa, karena maksimalnya katanya 5 bulan atau gimana. Ya mulai di ini aja sebenarnya sih. Kan itu jangka 3 bulan mas, 2 bulan sampai lewat batas masih bisa sebenarnya. Diatur aja sampai ketemu di titik pasti ada titik ketemunya. Kayaknya sih kita juga nggak pakai sertifikat, nggak dapat sertifikat 27.000 nggak apa-apa, yang penting nanti dibarengkan semua. Ternyata nggak bisa. Ya nanti kalau diatur lagi aja sih. Tapi 27 tahun depan harus 2013 ya versi. Iya. Udah diupdate ya. Iya. Terakhir bulan Juli ya. Iya. Iya. Segera. Modelnya beda dengan ini ya, semacam akreditasi yang BPD. Artinya kalau BPD berkonstruksi dan itu dilakukan 3 tahun, maka baru 3 tahun kemudian harus lagi mendapatkan apa namanya status yang baru. Kalau ini tiap tahun Pak ya. Ini seperti tahun. Tapi sifatnya surveillance. Jadi gini Pak, kalau surveillance itu dia hanya kalau awal audit di awal dan audit pada saat resertifikasi. Jadi bilangnya kalau kegiatan resertifikasi adalah melihat dari aspek compliance terhadap standar, semua terpenuhi atau tidak. Tetapi kalau surveillance dia hanya melihat dari sisi konsistensi dari proses. Prosesnya jalan nggak dari tahun ke tahun itu, jadi konsisten atau tidak. Kalau di audit awal, sertifikasi dan audit dia compliance, makanya lebih banyak Pak Mendesnya. Biasanya kalau surveillance itu 50% Mendesnya itu, misalnya audit itu 5 Mendes, mungkin pada saat surveillance sudah Mendes, 2 Mendes atau 3 Mendes. Lebih rendah karena dia mengecek konsistensi aja. Yang membedakan Pak. Tapi kembali lagi, ya harapannya jangan gara-gara audit terapi gitu kan. Setelah audit kembali seperti semula. Khususnya clear desk, saya bingung. Saya teman interaudit clear desk. Lama-lama kadang-kadang pada saat saya interaudit, clear desk hilangin aja deh. Tiap tahun clear desk malu-maluin kan gitu. Nanti si auditor nanya lagi di clear desk. Nah kita cari sistem. Nah, ini post certification activities. Continuous improvement by system auditing, process monitoring, including auditing, product service monitoring, kemudian obtain customer feedback, monitoring performance of supplier, review tech competency, review training needs, review results of training. Jadi ini yang akan dilihat pada saat setelah sertifikasi. Ini yang tahun depan akan dicek kembali Pak. Nah, utamanya ya. Misalnya feedback, apakah feedback tahun depan itu dijalankan atau tidak di perusahaan? Karena kalau ada feedback, pernah ada temuan Pak di salah satu klien saya, dia survei, kemudian dapatlah kembali hasil survei dengan beberapa catatan dari customer. Nah, yang jadi temuan dari auditor pada saat itu, catatan-catatan customer itu tidak ditindaklanjuti.
itu alasannya ya ini kan catatan yang kita pentingkan kan puas atau tidak puas sih. Nah, justru catatan itu yang penting sebagai bahan review kan. Apakah ditangani atau tidak gitu kan. Nah, bagaimana kalau ada usulan dari customer yang terlalu berlebihan? Kan karena ada juga gitu kan. Saya minta perangkat yang canggih gitu kan, wah ini duitnya siapa gitu. Nah, kita bisa mereject Pak. Artinya ISO itu semua feedback dari customer belum tentu kita harus taati gitu kan. Kita bisa mereject dengan catatan. Kenapa kita reject? Itu sah-sah aja Pak. Auditor juga tidak akan